teman-teman, perkenalkan saya Cepi Angendari. Kita belajar oceanografi yuk. Oke, saya akan membahas iklim dan lautan mengenai El Nino dan La Nina. Sudah tidak asing kan apa itu El Nino dan La Nina? Mari kita bahas. El Nino dan La Nina yaitu dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. Selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena sebaliknya, yaitu meningginya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Nah, beliau ini adalah seorang ahli meteorologi Inggris dan juga kepala meteorologi India pada tahun 1923 yang bernama Sir Gilbert Walker. Beliau menemukan adanya perbedaan suhu permukaan laut di stasiun pengamat di wilayah Pasifik. Sirkulasi Walker disebabkan oleh perbedaan gaya tekanan yang dihasilkan dari sistem tekanan tinggi di atas Pasifik Timur dan sistem tekanan rendah di atas Indonesia. Sirkulasi Walker adalah sirkulasi yang bergerak di sepanjang garis khatulistiwa. Ketika sirkulasi Walker melemah, akan terjadi El Nino. Begitu sebaliknya, ketika sirkulasi Walker menguat, maka akan terjadi La Nina. Selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya El Nino dan La Nina. Nah, pada saat kondisi normal, sirkulasi ini sudah terbentuk kondisi normal karena awannya terbentuk di bagian Pasifik Barat atau bagian Indonesia Timur. Terjadi normal kan teman-teman? Nah, selanjutnya El Nino. Sini ya, biar lebih jelasnya. Dalam keadaan El Nino, karena di tengah-tengah Samudra Pasifik sedang terjadi peningkatan suhu, maka di sini terjadi pusat tekanan rendah. Nah, pusat tekanan rendah ini akan menyebabkan tekanan tinggi di sini. Di sini menjadi tekanan tinggi. Nah, awan yang seharusnya terbentuk di bagian Pasifik Barat, justru dia terbentuk di bagian tengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pasifik Barat ke Pasifik Tengah ada angin yang membawa awan dan dibagikan ke Pasifik Tengah ke Pasifik Timur. Seperti itu ya. Nah, itu terjadinya El Nino. Maka, dampaknya beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan dan akan mengakibatkan kekeringan. Nah, kekeringan itu terjadi akibat dari fenomena El Nino. Selanjutnya, pada kondisi La Nina, kondisi normalnya ini sama dengan kondisi normal ini ya. Tetapi perbedaannya yang membedakan itu adalah anginnya lebih kuat. Nah, dan di Indonesia akan mengalami banyak hujan. Nah, karena memindahnya energi menjadi termoklim ini. Nah, termoklim ini yaitu penurunan suhu di dalam lautan. Nah, La Nina ini disebabkan karena massa air hangat yang terbawa dari Pasifik Barat, akan lebih banyak, sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi pada massa air dingin di Pasifik Timur, di sini Pasifik Timur, bergerak ke atas dan kemudian akan menggantikan massa air hangat yang berpindah dari Pasifik Barat. Ya, berarti berpindah ke Pasifik Barat. Kondisi ini dinamakan upwelling. Karena adanya pergantian massa air akan menyebabkan suhu di permukaan air laut mengalami penurunan dibandingkan kondisi normalnya, teman-teman. Jika terjadi penurunan, maka suhu turun kan? Nah, akan terjadi curah hujan yang melimpah dan dampaknya biasanya banjir, tanah longsor. Seperti itu teman-teman. Sudah pada jelas kan? Sekian penjelasan singkat mengenai El Nino dan La Nina dari saya. Terima kasih. See you teman-teman.